kampus. Saya perkenalan dulu ya. Nama saya Dwi Oktavian. Saya dari Universitas Merah Kudus. Di sini kakak ada kegiatan KKN. KKN itu apa? KKN itu kuliah kerja nyata. Nah, kita akan membahas tema motivasi belajar sesuai di masa pandemi COVID-19. Kalian kan pasti udah bosan toh, udah jenuh, udah lama nggak sekolah, di rumah mau ngapain, belajar pun juga malas, gitu kan. Nah, selanjutnya, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu suatu virus atau wabah yang menyerang di seluruh dunia. Bukan hanya nggak hanya di Indonesia saja, tapi di luar dunia pun ada virus ini. Karena ini virus yang menyerang tuh sebenarnya virus dari Cina itu menyerang ke seluruh dunia juga. Dan itu membuat aktivitas kita sehari-hari terbatas, termasuk sekolah, mau main sama teman pun juga terbatas. Masuk sekolah nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa kenal teman baru, kita itu nggak bisa belajar bareng sama teman. Nah, selanjutnya motivasi. Apa itu motivasi? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri. Seseorang untuk mencapai tujuan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi, yaitu ada faktor internal dan ada juga faktor yang berasal dari eksternal. Misalkan yang faktor internal itu ada yang berasal dari individu atau diri kita sendiri. Misalkan minat, bakat, kebutuhan kerja individual. Sedangkan faktor eksternal berasal dari keluarga atau teman sebaya atau teman kalian ini, dan seumuran itu teman sebaya kalian dan lingkungan sosial kalian. Nah, selanjutnya permasalahan yang biasanya kalian hadapi itu adanya kasus pandemi COVID-19 ini. Pertama ini ya, gara-gara COVID kita nggak bisa sekolah atau belajar sama teman-teman yang lain. Yang kedua, pengelolaan waktu. Yang ketiga, ada kurang tanggung jawab terhadap tugas, kondisi emosional yang labil, tuntutan tugas yang membebani, dari tanggungan tim dan kejenuhan. Kalau pengelolaan waktu itu biasanya kita belum bisa mengelola waktu ya. Biasa mau belajar jam segini, kita tunda dulu, nah itu dulu, masih ada jam nanti, besok masih ada itu besok gitu. Kalau kurang tanggung jawab terhadap tugas itu menyepelekan tugas. Misalkan besok ada tugas bahasa Indonesia ditunggu atau UTS gitu. Nah, hari ini kita ada kesempatan tuh mengerjakan, tapi asik main game. Itu kan tugasnya kita terbengkalai. Nah, kondisi emosional yang labil. Emosional kalian kan di bahasa ini kan masih labil tuh. Sering emosi, kalau kalian merasa tertekan, bisa ngaku-ngaku sendiri sama orang tua juga, ya kan? Ya. Nah, itu kalau kondisi emosional yang labil. Tuntutan tugas yang membebani. Nah, kalau kalian punya banyak tugas kan merasa terbebani tuh. Itu biasanya kalian tuh merasa dibuat happy aja gitu. Biar tugas itu tidak merasa terbebani buat kalian. Selanjutnya kita dengan game. Nah, ini pasti sering nih. Sering main game. Mas Arul sering kan? Nah, itu lebih baik dikurangi karena itu menyebabkan kalian tuh malas belajar. Itu lebih baik dikurangi sedikit pasti bisa. Nah, selanjutnya ada kejenuhan. Kalian belajar di rumah pasti kan merasa jenuh tuh. Nah, itu kalian bisa memotivasi diri kalian biar bisa belajar
biar semangat belajarnya, biar tidak jenuh. Itu kalian bisa ya boleh sih sambil game biar agar tidak jenuh. Jam segini nanti ada jadwal belajar, nanti 1 jam belajar. Kalau udah bosan itu sudahi aja dulu biar otak kalian nggak terlalu tertekan. Bisa buat main game dulu, entah makan, entah tidur, entah main, itu juga bisa. Itu udah kejenuhan. Yang selanjutnya, metode belajar di era pandemi. Secara internalnya, menjaga kondisi fisik. Itu menjaga kondisi fisik itu sangat penting. Karena kesehatan pun sangat utama bagi kita di masa COVID-19 ini. Itu bisa menjaga pola makan. Itu pola makan juga termasuk hal yang terpenting. Terus waktu istirahat cukup. Kalian juga harus mengatur pola istirahat kalian. Misalkan kalian sekolah kan daring nih, sampai jam berapa biasanya? Jam 10, jam 11? 11. Nah, selesai sekolah daring, kalian cuma istirahat aja biar nanti jam 1 atau jam 2 itu bisa bangun biar pikiran kalian sudah ngerjain tugas lagi biar refresh gitu. Nah, selanjutnya kenali potensi atau bakat sendiri. Kalian tuh harus bisa mengenali bakat kalian sendiri. Misalkan kalian mempunyai bakat di bidang masak atau di bidang apa gitu, itu kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri dulu. Nah, itu yang kalian lakukan itu akan membuat kalian tuh merasa semangat gitu, termotivasi. Selanjutnya meningkatkan motivasi semangat. Itu tadi bisa dari potensi atau bakat diri sendiri. Yakin mampu mengatasi. Nah, ini yang sulit kalian laksanakan. Biasanya kalau mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu pasti ada pikiran gini, aku nggak bisa kerjanya, nunggu teman aja yang udah bisa aku nyontek atau gitu. Biasanya kan ada tuh. Kalian tuh harus mempunyai pikiran sendiri. Saya harus bisa, saya yakin bisa, saya akan bisa melakukan itu. Pasti itu membuat kalian lebih semangat lagi. Nah, pendalaman materi juga ini sangat penting buat kalian karena kita kan selama belajar daring ini kurang ya dalam mendapat pelajaran dari guru tetap kita. Nah, itu kalian pasti kan dikirim pasti itu dibelajari aja sendiri karena nggak mungkin juga kan di masa ini kita bisa tatap muka, entah itu tahun depan kita masih ada pandemi atau tidak kan tidak tahu. Nah, itu belajarnya ada buat refreshing, belajar sendiri, cari referensi, itu bisa dari Google, dari YouTube kan juga bisa. Nah, itu pantang menyerah. Kalian itu nggak boleh menyerah, harus semangat, harus yakin bisa. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari ibu kalian. Nah, itu metode belajar di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode belajar di era pandemi secara eksternal. Nah, itu biasanya lingkungan yang kondusif untuk belajar. Karena lingkungan itu juga sangat penting. Kalau lingkungan kalian nyaman, pasti kalian mau ngerjain tugas, mau belajar juga enak. Di lingkungan kalian kan biasanya ada yang berisik. Nah, itu cari tempat yang membuat kalian itu nyaman. Itu sarana yang menunjang. Itu biasanya kita kesulitan untuk kuota internet ya kalau belajar daring. Nah, itu biasanya kita kalau nggak ada susah sinyal di rumah atau nggak punya internet yang lancar, itu kalian bisa ke rumah teman kalian yang punya wifi atau ke sekolah kan kadang ada wifi-nya. Itu bisa ke sekolah tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Itu juga bisa. Nah, pengubahan penjadwalan kembali pembelajaran. Nah, itu misalkan kita mengubah kembali jadwal pembelajaran kita. Semisal nih, kalian dapat jadwal dari sekolahan, dari guru kalian. Hari Senin mata pelajaran 2 atau 3 dan selanjutnya itu kalian harus
mengingat jadwal sendiri di rumah, bisa kalian tulis terus digambarkan dicoba, itu juga bisa kalian mengingat kalian lah kalau besok ini ada pelajaran ini, ada tugas ini, itu buat kalian apa itu namanya, biar kalian itu nggak lupa, biar kalian tuh tetap terjadwal di belajarnya. Nah, selanjutnya perubahan kembali penataan lingkungan belajar. Itu biasanya di rumah kalian masing-masing, kalian harus mempunyai satu tempat yang membuat kalian itu nyaman. Misalnya itu biasanya di kamar. Di kamar itu biasanya kalian bisa menaruh meja belajar, bisa di ruang tengah, bisa di depan TV juga bisa, tapi asal TV-nya dimatiin dulu kalau belajar. Kalau enggak pasti kita nonton TV nggak belajar, ya kan? Nah, tuh ada solusi untuk internalnya. Dapat untuk mengatur waktu antara belajar dan bermain. Kalian bisa mengatur waktu antara belajar sama bermain, itu ada zona sendiri. Dan menciptakan kreativitas sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kalian bisa menciptakan kreativitas itu dengan cara kalian, bukan dari orang tua kalian. Itu dari diri kalian sendiri. Dan selanjutnya membuat perencanaan kegiatan selama seminggu sekali. Misalnya kalian minggu ini jadwalnya ada yang jam 8, jam 7 sore, jam 4 belajarnya. Itu minggu depannya kalian ubah lagi jadwalnya biar kalian nggak merasa jenuh. Gitu. Selanjutnya meningkatkan sharing dengan keluarga. Kalian kalau merasa tertekan, jenuh, atau merasa apa itu namanya, bosan, itu bisa kalian sharing ke keluarga, misal ke ibu, ke ayah, dan ke teman juga bisa. Tapi teman yang kalian dekat saja, karena teman yang agak dekat itu biasanya itu menyebalkan buat sharing-sharing gitu. Nah, yang terakhir itu adalah solusi eksternal. Bukan hanya kalian yang merasa terganggu buat di masa pandemi ini, karena orang tua pun harus bisa menjadi sosok seorang guru di rumah. Karena orang tua harus mengenali diri si anak sebagai pengganti guru di sekolah dan mengawasi waktu belajar. Orang tua itu termasuk kebutuhan dalam di masa pandemi ini bagi anak. Dan mengarahkan masa depan anak, orang tua juga harus memberi motivasi ke anak agar lebih semangat lagi, memberi fasilitas subsidi kuota internet. Nah, karena kuota itu kan dari orang tua sih, kadang orang tua kuota segini kok baru kemarin beli udah habis gini. Nah, itu bisa kalian bisa menjelaskan kalau sekarang itu belajarnya dari plasma, jadinya katanya waktunya cukup habis. Melihat apakah minat anak sesuai dengan kemampuan. Nah, itu orang tua harus bisa mengerti apa kemampuan si anak atau kalian. Karena kalian bisa juga menjelaskan, saya itu bakatnya ini mah, aku butuh dukungan dari mama, gitu juga bisa. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak motivasi belajar di masa pandemi COVID-19. Ada yang mau ditanyakan? Ya.